membaca buku ini itu bagi saya merupakan sebuah terobosan dalam berteologi. Karena sejauh pengetahuan saya di Indonesia, buku yang berangkat dari kisah nyata yang kemudian ditulis dengan metode autoetnografi ini masih langka. Jadi bagi teman-teman yang sangat suka gitu belajar teologi dan studi agama wajib membaca buku ini. Ini contoh baik untuk menuliskannya. Nah, mungkin sebagai pembuka gitu ya, untuk supaya pembaca tidak kehilangan arah gitu. Di bagian awal Kak Ishak menulurkan sebuah perbedaan antara autoetnografi dan autobiografi. Nah, mungkin bisakah Kak Ishak memberikan gambaran seperti itu, overview, supaya mengapa kok memilih autoetnografi ketimbang autobiografi ketika menceritakan pengalaman sebagai penyintas COVID ini gitu. Ya, terima kasih. Yan, terima kasih Mas Paulus. Itu pertanyaan menarik. Waktu diskusi peluncuran buku itu, teman dari Semarang yang host juga sempat keliru untuk lihat autoetnografi dengan autobiografi itu. Jadi saya ingin supaya ketika memilih pendekatan autoetnografi, yang pertama saya ingin menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman penulis, terutama peneliti, penulis, penyintas, atau orang yang bergumul dengan satu persoalan tertentu yang tidak bisa dijelaskan oleh orang lain atau sangat riskan. Dalam konteks COVID itu kan cerita-cerita terutama misalnya dari ruang ICU itu kan sangat sulit didapat, dan tidak ada orang yang mau masuk ke dalam ruang-ruang itu untuk dapat cerita dalam keadaan normal. Jadi bahkan pakai APD pun dokter dan perawat enggan untuk masuk ke dalam ruang ICU bertemu dengan pasien. Sebenarnya kalau mereka boleh memilih, mereka tidak akan memilih. Nah, karena itu peneliti yang menjadi pasien di dalam, saya kira panggilan saya waktu itu adalah penting untuk menceritakan pengalaman ini, terutama pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan spiritualitas, tapi tidak hanya spiritualitas agama tertentu, tetapi juga spiritualitas sosial dan spiritualitas lintas agama. Karena bidang saya ada pada relasi-relasi lintas agama, begitu. Nah, tapi berbeda dengan autobiografi. Kalau autobiografi sebenarnya berbasis pada pengalaman pasien, jadi pengalaman kita atau pengalaman individu. Kalau autoetnografi itu dia tidak hanya berbasis pada pengalaman penulis, tetapi juga saya harus bikin wawancara mendalam dengan perawat yang merawat saya, juga dengar dari dokter yang ikut merawat, lalu kemudian orang-orang di sekeliling, juga observasi yang dilakukan. Dan itu kemudian membuat dia menjadi sebuah data penelitian yang baik untuk ditulis. Dan kebetulan di dalam metode penelitian itu ada autoetnografi, tapi autoetnografi itu jarang dipakai. Betul. Dan di beberapa tempat orang bilang terlalu subjektif. Tapi kan penelitian ini kan hampir tidak ada yang betul-betul objektif. Pilihan-pilihan kita untuk menggunakan teori, menggunakan pendekatan itu kan sebenarnya semua pilihan yang sangat subjektif sebenarnya. Tinggal kita sebagai peneliti berusaha untuk cari jarak lebih agak jarak, kadang zoom in, kadang zoom out dari apa yang kita lihat supaya data itu betul-betul kita triangulasi. Bahasa saya yang saya tulis di situ melakukan triangulasi dengan orang-orang di sekitar. Dan memang beberapa data saya yang saya triangulasi itu tidak ada data yang tidak valid, yang terpaksa tidak bisa muncul di buku itu. Beberapa pertanyaan tentang yang saya rasa di rumah sakit begini, ternyata menurut para perawat itu tidak begitu.
Ya mungkin saya sedang dalam kesadaran obat bius waktu itu. Jadi itu data-data yang di dalam buku itu tuh data cross check bersama dengan para perawat juga dokter yang kemudian membuat dia menjadi sebuah data autoetnografi yang kemudian itu artinya saya coba juga melakukan triangulasi dengan subjek-subjek yang lain gitu. Gitu Mas. Ya, jadi dengan kata lain terima kasih Kak Ishak. Berarti dengan kata lain menegaskan ya kepada kita semua para pembaca bahwa pisau yang dipakai untuk membedah buku ini untuk membahasakan atau menulis ini adalah autoetnografi seperti itu. Betul. Jadi bukan autobiografi. Betul. Ini merupakan pijakan yang pertama seperti itu. Lalu ketika kita membaca buku ini ada banyak hal yang menarik. Di sana ditampilkan tidak hanya berupa narasi, kisah-kisah yang dialami, tapi juga ada unsur-unsur emosional yang masuk. Makanya tadi kami berdiskusi, bercanda-canda, saya membaca ini sampai menangis. Karena ketika membaca buku yang ditulis dengan autoetnografi akan menjadi lebih baik kalau kita menempatkan diri dalam posisi penulis lalu merasakan apa yang dialami seperti itu. Sehingga nuansa autoetnografinya begitu terasa seperti itu. Lalu pertanyaan yang membuat ketika tertuliskan buku ini ya, para boleh dikatakan figuran-figuran yang bekerja di dalam etnografi itu, kalau boleh pertimbangannya apa? Kak Ishak, misalnya pemilihan Kak Retno, anak-anak, lalu para dokter, lalu ada suster Bu Suni ya, Mbak Suni atau Bu Suni? Ya, Mbak Suni, ya. Betul. Seperti itu. Mungkin lalu petugas ambulan. Nah, itu pertimbangan, walaupun di situ kan ada banyak orang, tapi kan figurannya ketika masuk di situ pertimbangannya apa? Lalu memunculkan emosional yang begitu dalam. Ini juga salah satu kunci ketika belajar autoetnografi. Mungkin Kak Ishak boleh menanggapi dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, itu memang figur-figur yang masuk di dalam buku itu memang pilihan ya. Artinya ini kan ada banyak orang yang berkontribusi juga, memberikan banyak masukan. Ketika saya bergumul dengan COVID gelombang pertama ya, yang cukup parah waktu itu. Tapi kemudian figur-figur yang masuk di dalamnya ini sengaja dipilih bahwa persoalan pergumulan kehidupan itu persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan sosial, tetapi juga dia dalam konteks yang lebih luas, dia berhubungan dengan konsep suffering others, artinya orang lain yang menderita juga. Saya ingin supaya dari buku ini muncul semacam collective solidarity, jadi solidaritas besar yang sebenarnya di dalam konteks COVID ini dia muncul, dan itu solidaritas itu melampaui batas-batas agama. Artinya agama itu tidak bisa menjadi semacam pembatas yang kemudian membatasi kita dari solidaritas yang lebih luas. Dan bahkan cerita tentang anak-anak itu juga untuk mengatakan bahwa bahkan anak-anak yang kecil pun itu punya kontribusi terhadap bagaimana sebuah solidaritas itu dikemas, dia didorong keluar, bahwa bahkan yang paling kecil sekalipun dari kehidupan kita itu punya pengaruh yang besar bagi sebuah proses kehidupan yang lebih baik. Dan itu coba saya lihat di situ. Untuk Mbak Suni misalnya dengan figur seorang perawat Muslim berjilbab yang berdoa untuk saya seorang pendeta, itu juga untuk sebenarnya kritik terhadap
bagaimana eksklusivitas kelompok-kelompok masyarakat dan segregasi sosial di masyarakat kita yang cenderung membedakan satu kelompok dan kelompok yang lain, kemudian menutup ruang-ruang spiritualitas bersama, semacam share spirituality begitu. Dan itu ternyata terjadi di dalam ruang COVID, di rumah sakit. Dan kemudian di pasca rumah sakit pun doa-doa yang dilakukan dalam ruang-ruang virtual itu juga sangat membantu. Nah, ini yang kemudian saya kira menjadi penting untuk didorong keluar sebagai bagian dari, saya kira ini bagian dari tadi pertama solidaritas sosial, tetapi juga kritik terhadap segregasi masyarakat kita yang terlalu kuat, yang dan ini bagian dari bagaimana taktik yang dimiliki masyarakat ketika strategi-strategi kelompok-kelompok dominan, entah itu kelompok politik, kelompok kekuasaan yang lain, menutup ruang-ruang pertemuan antara komunitas agama, sehingga kemudian masyarakat punya begitu banyak taktik untuk bertemu, termasuk ketika COVID itu kita lihat begitu banyak muncul. Atau misalnya cerita teman-teman Lakpesdam NU yang menerbitkan buku ini. Mereka misalnya yang bikin doa-doa khusus untuk saya. Cerita tentang Mbak Irma di Jogja dan keluarganya yang Yaman, yang Hadramaut, yang bagi sebagian orang itu dilekatkan pada kelompok-kelompok fundamentalisme Islam dan sering kemudian melakukan stigmatisasi tertentu terhadap orang Yaman. Tapi dalam konteks ini saya mau cerita tentang keluarga Hadramaut di Solo yang justru melakukan hal yang sangat luar biasa, keluar dari sekat-sekat agama yang diciptakan secara luas baik oleh kelompok politik, oleh media, dan pressure masyarakat yang lain untuk membangun semacam solidaritas sosial yang lebih luas. Dan ini saya kira penting sekali untuk didorong, narasi-narasi ini penting sekali untuk didorong keluar begitu. Begitu Mas. Iya, terima kasih Kak Ishak. Berarti ini juga penting buat kita semua para pembaca ya, ketika menggunakan metode autoetnografi, pemilihan figur itu, pemain figuran lah katakanlah seperti itu, di dalam cerita kita itu juga pilihan, lalu kedekatan emosi ada, lalu di balik itu juga mengapa memilih tokoh-tokoh itu. Jadi bukan sekedar asal pilih, lalu bukan permainan ya, relasi emosional juga ditampilkan. Makanya beberapa titik meneteskan air mata, misalnya ketika deg-degan juga ya waktu baca bagian Kak Ishak di ambulan, lalu itu mobil berhenti, saya baca itu juga langsung mikir karena saya ada pengalaman juga. Iya, betul. Teman yang mobil ambulannya berhenti itu pasti sudah lewat gitu. Oh ternyata alhamdulillah Kak Ishak Tuhan masih belum selesai tugasnya Kak Ishak, makanya dibikin semangat seperti itu. Itu berarti ada refleksi-refleksi berikutnya dan itu luar biasa gitu pengemasannya. Mungkin itu dulu dari saya, dua dulu.